sebuah gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di satu sisi jalan utama seperti ular piton raksasa. Gugusan uap hitam terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada binatang buas yang berani melangkah di wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah piton iblis surga kuno. Piton iblis surga kuno adalah binatang bermutasi yang sangat langka. Jika dilihat dari segi senioritas, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular. Tetapi hasrat membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah daripada suku piton tanah dalam 9 tenang. Oleh karena itu, piton tanah dalam 9 tenang memandang rendah piton iblis surga kuno. Bagaimanapun, ini hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah piton iblis surga kuno sangat bagus dalam melembutkan dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiaoyan saat ini relatif kuat setelah dimurnikan oleh berbagai harta karun alam. Harta karun biasa tidak dapat lagi memperkuat tubuh Xiaoyan dan bahkan darah piton iblis surga tidak akan dapat berbuat banyak. Oleh karena itu, yang menjadi incarannya bukanlah darah piton iblis surga kuno. Sebaliknya, itu adalah kolam darah iblis surga yang telah terkumpul selama ratusan tahun. Kolam darah iblis surga ini dipenuhi dengan harta karun alam dan energi murni yang telah dikumpulkan oleh piton iblis surga kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika orang biasa melangkah ke dalamnya, tubuh orang itu akan hancur berkeping-keping karena energi yang menakutkan itu. Dan hanya keturunan piton iblis surga kuno yang dapat menahannya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain bukan berarti Xiaoyan tidak dapat menanggungnya. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah daripada beberapa binatang ajaib setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah iblis surga adalah makanan yang sempurna untuknya. Kali ini, dia mungkin tidak hanya dapat melatih tubuh kaca kingkong hingga puncaknya. Ia juga mungkin menggunakan kesempatan untuk menerobos ke bintang ke-9 kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Dia akan mendapatkan manfaat jika kekuatannya meningkat saat menjelajahi daerah gurun kuno yang penuh dengan bahaya ini. Piton iblis surga kuno ada di sini, ucap Yun Yun. Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka saat dia tiba tidak jauh dari gunung besar tempat kabut hitam menyelimuti. Xiaoyan mengangguk dengan mata penuh semangat. Dia tidak banyak bicara saat berkata dengan suara yang dalam. "Ayo pergi, bersiaplah untuk menyerang," ucap Xiaoyan. Sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dia dengan cepat berlari menuju gunung hitam yang besar itu. Cailin, Qinglin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Kelompok dari sekte bunga ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar. Kelompok Xiaoyan menekan aura mereka hingga mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang menyelimuti gunung. Desiran ular yang sangat memegahkan telinga tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, seluruh gunung bergetar dan terdengar banyak suara angin bersiul. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ekor itu menghantam kelompok Xiaoyan dengan kejam. Melihat bahwa indera piton iblis surga kuno ini begitu tajam, Xiaoyan mendengus dingin dan dengan cepat melangkah maju 2 langkah. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sosoknya yang kurus tiba-tiba membengkak hingga tingginya mencapai 70 kaki. Dia tampak seperti raksasa emas yang berkilau. Setelah menggunakan tubuh kaca kingkong, tangan besar Xiaoyan yang tampaknya terbuat dari emas tiba-tiba terlempar ke depan. Kedua tinjunya bertabrakan dengan kejam dengan ekor ular hitam besar itu. Angin kencang yang menakutkan bergemuruh saat keduanya beradu sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah orang yang biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Badai melanda dan raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan terpaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam besar itu juga terpaksa mundur. Sisiknya telah rusak parah. Setelah mengaktifkan tubuh kaca kingkong, tubuh fisik Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan.
Setelah mengalami sedikit kerugian, suara gemuruh yang menggetarkan bumi dengan cepat bergema di langit. Suara gemuruh itu dipenuhi dengan kekerasan. Segera setelah itu, seluruh gunung mulai bergetar, hingga akhirnya terdengar suara ledakan yang keras saat ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung yang menjulang tinggi itu. Ular piton raksasa hitam itu sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan lapisan kabut hitam pekat menyelimuti sisik-sisiknya. Kepala ular piton raksasa itu relatif menakutkan karena bukan wajah ular biasa. Sekilas, ia tampak lebih seperti wajah manusia raksasa yang ganas, membuat orang merinding saat melihatnya. Tidak heran monster ini disebut piton iblis surga kuno. Awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton iblis surga kuno ini muncul, dan energi hitam yang mengerikan berkumpul di dalam awan dengan kecepatan seperti kilat. Energi itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar, yang berukuran setidaknya 10 kaki, tampak seperti 2 lampu merah besar yang tergantung di langit. Mata itu dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat menatap kelompok Shoyan. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar saat mereka melihat makhluk besar yang berkeliaran di langit. Piton iblis surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. "Kita serang bersama," ucap Shoyan. Mata Shoyan menatap piton iblis surga sambil berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak dusun 5 perubahan. Dia hanya bisa mengandalkan semua orang untuk menyerang bersama jika dia tidak menggunakan api teratai amarah Buddha. Cailin mengangguk ketika mendengar teriakan Shoyan. Sosoknya yang halus melompat maju saat ia berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang tidak lebih kecil dari piton iblis surga kuno di dalam awan yang bergejolak. Tekanan yang tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan piton iblis surga kuno berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, piton iblis surga kuno tidak dapat dibandingkan dengan piton penelan surga ini yang mampu menantang ular surga kuno di zaman kuno. Namun, piton iblis surga ini tetaplah makhluk yang luar biasa ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dirasakannya tidak mampu menghalangi niat membunuhnya. Lupakan piton penelan surga. Bahkan jika ular langit kuno asli datang, makhluk bermata merah ini masih berani menggigitnya. Awan bergejolak di langit. Cailin yang telah berubah menjadi piton penelan surga memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, petir-petir itu terus-menerus menyerang piton iblis surga kuno. Piton iblis surga itu membuka mulutnya yang besar dan ganas saat Cailin menyerang. Banyak cahaya hitam yang dipenuhi bau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir berwarna-warni itu. Meskipun sedikit lebih rendah dari piton penelan surga dalam hal garis keturunannya, kekuatannya jauh melampaui Cailin. Oleh karena itu, ia memegang kendali dalam pertarungan ini. Raksasa emas yang telah diubah Shoyan berubah menjadi cahaya emas yang tiba di depan piton iblis surga dalam sekejap saat ular itu sedang sibuk melancarkan serangan. Badai yang menakutkan segera terbentuk di bawah tinjunya saat menghantam tubuh piton iblis surga dengan kejam. Pukulan kejam dari Shoyan ini menyebarkan kabut hitam di sekitar piton iblis surga. Bahkan sisik-sisik hitam di tubuhnya hancur berkeping-keping. Tetua King Chen, Yun Yun, dokter peri kecil, dan yang lainnya melancarkan serangan mereka saat Shoyan menyerang. Doki yang menakutkan bersiul di langit dan mendarat di tubuh piton iblis surga dari segala arah. Udara yang terhempas adalah sesuatu yang bahkan piton iblis surga tidak dapat tahan. Namun, piton iblis surga ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah karena mengabaikan banyak ledakan udara di tubuhnya. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan tanpa ampun menyerang Shoyan yang telah menyebabkan kerusakan paling parah padanya. Ekor ular raksasa itu menghantam tubuh Shoyan dengan keras, mengeluarkan suara logam yang beradu. Percikan api berterbangan dalam prosesnya. Tenggorokan Shoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menerima pukulan yang begitu serius. Dia menahan kekuatan yang menakutkan itu dengan kuat sambil mengulurkan tangannya dan dengan kuat mencengkram ekor besar piton iblis surga. Tak lama kemudian, api ungu coklat tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menjalar ke tubuh piton iblis surga. Api itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat itu.
Suhu yang tiba-tiba mengerikan itu menyebabkan piton iblis surga menjadi gila karena tubuhnya yang besar terus bergoyang. Gunung-gunung tinggi di sekitarnya akan hancur menjadi pecahan-pecahan batu jika terkena ekornya. Sangat sulit menghadapi orang ini, gumam kelompok Xiaoyan. Hati semua orang tanpa sadar merasa terdiam ketika mereka melihat kekeras-kepalaan piton iblis surga ini. Jika Xiaoyan dan Cailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan dari ayunan ekornya. Xiaoyan memegang piton iblis surga dengan sekuat tenaganya saat salah satu tinjunya menghantam ekornya dengan liar. Kekuatan dahsyat dan api panas menghantam ekornya hingga darah mengalir seperti sungai. Meskipun hal ini menyebabkan piton iblis surga merasakan sakit yang luar biasa, hal itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya menjadi semakin kuat. "Tuan muda Xiaoyan, paksa matanya untuk menatapku," ucap Qinglin. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Xiaoyan sementara dia perlahan mulai merasa tidak akan mampu menahan piton iblis surga yang meronta-ronta. Suara itu membuatnya memusatkan perhatiannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Doki dari tubuhnya mengalir ke lengannya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa mengendalikan tubuh piton iblis surga, memutarnya dalam prosesnya. Piton iblis surga itu menjadi sangat marah saat Xiaoyan berulang kali menarik dan mendorongnya. Ia berencana untuk menjadi gila saat mata iblis giok berukuran 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau berputar cepat di dalam matanya saat perasaan mati rasa yang berasal dari dalam jiwa piton iblis surga menyebabkan tubuhnya menegang. Ia perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam mata merah darahnya yang besar dengan cepat berkurang. Mata iblis hijau giok berukuran 5 kaki itu tercetak di mata besar piton iblis surga kuno. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok yang berputar, menyebabkan niat membunuh dan kekerasan di mata piton iblis surga berangsur-angsur memudar. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis itu. Pupil bunga ular hijau 3 giok milik Qinglin memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular. Namun, ia tidak yakin apakah kekuatan Qinglin saat ini akan mampu mengendalikan piton iblis surga kuno ini. Karena bagaimanapun, kekuatannya setara dengan Dosun dengan puncak 5 perubahan. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiaoyan ketika mata piton iblis surga yang perlahan-lahan meredup mulai memberontak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat yang sama. Gelombang demi gelombang kabut hitam yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Tampaknya ia telah mendeteksi niat jahat Qinglin dan melawan dengan cara yang tidak terkendali. Binatang buas yang dapat berlatih sampai sejauh itu tidak akan dapat ditangani dengan mudah. Tidak peduli betapa tidak cerdasnya binatang itu. Memang tidak mudah menghadapi binatang buas ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan merasa terkejut saat merasakan bahwa piton iblis surga kuno ini mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan pupil bunga ular hijau 3 giok. Dia segera melancarkan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat berputar di sekitar tubuh piton iblis surga kuno yang dengan cepat mengungkap kabut hitam. "Tekan itu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak dengan suara berat saat dia menyerang. Piton penelan surga 7 warna yang dibentuk Cailin di langit tiba-tiba meringkuk setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Tekanan tak terlihat melonjak keluar dan mengalir ke piton iblis surga kuno. Tekanan yang berasal dari jiwanya segera menyebabkan kabut hitam di tubuhnya surut. Pada saat yang sama, dokter peri kecil, Yun Yun, tetua Qingcheng, dan yang lainnya melepaskan banyak pilar doki yang besar. Ini seperti tali yang menahan piton iblis surga kuno. Meskipun piton iblis surga kuno ini kuat, ia tidak dapat melawan sedikit pun saat menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya yang ganas terus mengeluarkan raungan yang membuat seluruh gunung bergetar. "Qinglin, cepatlah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak ketika merasakan perlawanan tak terkendali dari piton iblis surga kuno. "Baiklah," ucap Qinglin. Qinglin mengangguk pelan. Ia segera menarik nafas dalam-dalam. Kedua tangannya terbuka seperti bunga teratai yang sedang mekar, membentuk banyak segel yang rumit dan misterius. Setelah segel-segel ini terbentuk,
terdengar suara gemuruh yang sangat dalam dari tubuhnya. Ruang di belakang Kinglin menjadi terdistorsi saat raungan ini yang mengandung tekanan dari zaman kuno muncul. Sosok ilusi berbentuk ular sepanjang 10.000 kaki terbentuk. Tubuh sosok ilusi ini memancarkan aura yang sangat kuno dan memiliki 9 kepala ular. Anehnya, itu adalah ular langit berkepala 9 yang pernah dilihat Xiaoyan saat itu. Tubuh piton iblis surga kuno yang berjuang keras itu bergetar saat sosok ilusi ular langit berkepala 9 itu muncul. Kedua matanya akhirnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Dihadapkan dengan dua tekanan leluhur garis keturunan ular kuno, bahkan piton iblis surga kuno yang sangat ganas ini pun gemetar. Pupil bunga ular hijau digagiok, mata iblis, buka, ucap Kinglin. Setelah memanggil sosok ilusi ular surgawi berkepala 9 untuk sepenuhnya menekan jiwa piton iblis surga kuno, 3 bunga hijau giok tiba-tiba bergetar sebelum perlahan-lahan mekar. Sebuah pupil iblis hijau giok yang dingin dan menusuk tulang hadir di persimpangan 3 bunga itu. Tampaknya telah terbangun saat perlahan-lahan terbuka. Ruang di depan Kinglin retak saat mata ini terbuka. Tubuh besar piton iblis surga kuno terdiam dalam sekejap. Mata Xiaoyan berfokus pada mata iblis ini. Pikirannya langsung kosong saat hatinya terguncang. Dia buru-buru melepaskan piton iblis surga dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia juga meneriakkan peringatan kepada semua orang. Semuanya mundur, ucap Xiaoyan. Yang lain mengerti bahwa mata iblis Kinglin tidak membedakan antara musuh dan sekutu ketika mereka melihat Xiaoyan mundur. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani berdiri di dekatnya. Mata ular hijau digagiok Kinglin benar-benar menakutkan. Jika aku adalah seseorang dari suku ular, aku akan berakhir seperti piton iblis surga, gumam Xiaoyan sembari mundur dengan jarak yang sangat jauh. Kinglin saat ini mampu mengendalikan sedikit kekuatan ular surga berkepala 9. Jika dia benar-benar memanggil ular surga berkepala 9, dia akan menjadi lebih menakutkan. Karena bagaimanapun, ular surga kuno adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan naga void kuno dan ponik surga kuno. Mata iblis yang tidak biasa itu perlahan berputar saat sinar cahaya hijau giok seukuran ibu jari tiba-tiba meletus darinya. Sinar cahaya itu meninggalkan jejak di kepala piton iblis surga yang kaku dengan kecepatan seperti kilat. Seketika, bunga hijau seukuran telapak tangan muncul. Kekerasan yang tersisa di dalam mata besar piton iblis surga kuno dengan cepat menghilang saat bunga hijau ini muncul. Kekosongan yang lembut menggantikannya. Apakah ini berhasil? Gumam Xiaoyan. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat piton iblis surga kuno berhenti di langit. Jika Kinglin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Kekuatan Dousun dengan 5 puncak perubahan masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di wilayah gurun kuno ini. Kinglin perlahan menutup matanya saat bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular langit berkepala 9 yang besar di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang merasuki langit itu perlahan memudar. Piton penelan surga 7 warna yang sangat besar sekali lagi berubah menjadi sosok mempesona yang bergegas turun. Dia menggunakan tatapan terkejut yang melirik Kinglin. Ular langit berkepala 9 yang dipanggil Kinglin bahkan membuatnya merasa takut. Keberadaan abnormal semacam ini mungkin sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh piton penelan surga 9 warna yang legendaris itu. Tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak. Dia muncul di samping Kinglin dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengendalikannya?" ucap Xiaoyan. "Benar, untungnya kita sudah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Selain itu, ada tekanan spiritual dari kakak Cailin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menaklukkan orang ini," ucap Kinglin tertawa. "Baguslah, segera selesaikan. Ayo kita pergi dan temukan kolam darah iblis surga," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu, ia berbalik ke arah gunung yang besar yang diselimuti kabut hitam. Matanya samar-samar memancarkan sedikit panas. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju gunung. Selain itu, Cailin, dokter berkecil, dan yang lainnya segera menyusul. Gunung ini sangat berbahaya dan besar, tetapi tidak ada binatang buas lain yang tinggal di sekitarnya.
Mereka semua telah diusir oleh piton iblis surga kuno ini. Ini telah menyelamatkan kelompok Xiaoyan dari masalah. Oleh karena itu, mereka mengikuti riak energi yang samar-samar dipancarkan dari gunung dan dengan cepat menemukan gua piton iblis surga. Gua piton iblis surga terletak di tengah gunung ini. Tempat ini gelap, dingin, dan lembab. Tulang-tulang putih bertumpuk tinggi dan beberapa di antaranya adalah tulang manusia. Sungguh mengherankan orang-orang malang mana yang menjadi santapan piton iblis surga ini. Kelompok itu mengerenyitkan dahi dan berjalan mengelilingi tumpukan tulang tersebut sebelum berhenti di ujung gua ini. Ujung gua itu berwarna merah tua dan berbatu. Ada kolam selebar 100 kaki di tengah bebatuan yang berantakan ini. Bagian dalam kolam itu dipenuhi darah merah tua. Kadang-kadang beberapa gelembung darah muncul dari kolam darah itu. Gelembung darah itu pecah dan energi yang sangat padat menyebar darinya. Beberapa tulang binatang masih mengambang di kolam darah. Dari kelihatannya, piton iblis surga yang ganas itu bahkan telah melemparkan beberapa binatang buas ke dalamnya. Apakah ini kolam darah iblis surga? Ucap dokter Parikicil bertanya tanpa sadar. Kulitnya menjadi mati rasa saat melihat warna merah tua ini. Seharusnya benar ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat. Tampaknya piton iblis surga ini telah berusaha keras untuk membentuk kolam darah ini. Namun sayangnya hal itu malah menguntungkan Xiaoyan. Aku mungkin akan menunda selama 2 atau 3 hari di tempat ini. Qinglin, kau harus memanggil piton iblis surga kuno untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan, ucap Xiaoyan menoleh ke Qinglin saat dia berbicara. Baiklah, aku mengerti, ucap Qinglin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Apakah akan ada bahaya? Ucap Cailin melirik darah merah itu sambil mengerutkan kening dan bertanya. Kamu bisa tenang, meskipun energi di dalam sangat kuat, itu tidak sampai pada tingkat yang tidak bisa ditahan, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirim peringatan jika ada perubahan yang tidak terduga, ucap Cailin. Cailin tidak dapat mengatakan apapun lagi ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia mengeluarkan instruksi sebelum memimpin semua orang untuk mundur perlahan. Xiaoyan tersenyum saat melihat semua orang perlahan mundur. Baru kemudian dia membalikkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit muram saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalamnya jauh lebih ganas dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa saja yang telah dilemparkan oleh piton iblis surga. Konstitusiku sudah kuat sejak awal. Selain itu, ada armor kuno naga ponik yang tersembunyi di tubuhku. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah iblis surga ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di samping kolam darah dan merenung sejenak. Ia tersenyum dingin dan menekan jari kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Setelah itu, percikan keluar saat ia mendarat di kolam darah. Setelah Xiaoyan mendarat di dalam kolam darah iblis surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus naik. Suara misterius seperti guntur muncul dengan tenang. Suara itu segera menyebar ke kejauhan. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiaoyan setelah melompat ke kolam darah iblis surga. Bagian dalam kolam itu dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan ganas. Energi ini tampak telah diaduk saat menghantam tubuh Xiaoyan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Piton iblis surga kuno telah melemparkan beberapa benda tak dikenal ke dalam kolam darah ini, menyebabkannya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur-sulurnya bersentuhan dengan kulit Xiaoyan, yang mengakibatkan rasa sakit yang hebat menusuk ke dalam hati seseorang. Xiaoyan menghirup nafas dingin yang kuat di dalam hatinya karena rasa sakit yang hebat ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api surgawinya meletus dari tubuhnya. Api itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupinya. Kolam darah iblis surga kuno. Karena aku mampu menghabisi penciptamu,
Aku tidak percaya bahwa aku tidak mampu menghadapimu, gumam Xiaoyan. Energi liar dan ganas yang meletus itu langsung mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa berangsur-angsur menjadi lembut setelah dimurnikan oleh api surgawi. Energi itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memurnikan sifat korosif yang dapat membahayakannya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiaoyan dan akan mengalir ke tubuh Xiaoyan setelah dimurnikan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus mengalir ke tubuh Xiaoyan, ia dapat merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiaoyan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna, gumam Xiaoyan. Kegembiraan muncul tanpa sadar di hati Xiaoyan saat dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kolam darah ini untuk berlatih tubuh kaca kingkong hingga ke puncaknya. Dan dia akan dapat menembus bintang ke-8 dan maju ke dusun bintang ke-9. Energi di kolam darah iblis surga ini cukup mengerikan setelah mengumpulkan harta karun alam yang telah dikumpulkan oleh piton iblis surga selama ratusan tahun. Tetapi ini hanya dari sudut pandang Xiaoyan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tetapi juga tidak murni. Piton iblis surga adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anak-anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan memungkinkan mereka untuk berevolusi dengan cepat. Namun, jika manusia lain mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan menjadi berantakan oleh energi yang tidak murni ini. Pada saat itu terjadi, bukan hanya kekuatan seseorang akan gagal untuk maju, tetapi bahkan latihan pahit selama bertahun-tahun juga mungkin akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan karena ia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, semua kotoran langsung menghilang. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di kolam darah saat semakin banyak energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di kolam darah dan menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat-saat terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, sementara Xiaoyan berlatih dengan tenang. Cailin, dokter peri kecil, Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung milik piton iblis surga ini selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Piton iblis surga kuno yang berada di bawah kendali Genglin telah dilepaskan. Ia hanya bercokol di puncak gunung dan memuntahkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka bertarung habis-habisan. Terlebih lagi, binatang buas ini berada di puncak kelas dusun. Pasti akan ada cedera dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini tampaknya mengincar pohon kuno Bodhisattva. Namun, siapa juga yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan? Dengan mengandalkan keganasan piton iblis surga, semua orang hidup damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiaoyan berhasil keluar dari tempat persembunyiannya. Air di kolam darah di dalam gua sudah berkurang setengahnya dan warna merahnya sudah memudar. Lebih dari setengah energi di dalamnya sudah hilang saat Xiaoyan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan separuh tubuhnya terbuka hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiaoyan saat ini jauh lebih kemerahan dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada banyak sekali darah yang bersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiaoyan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Ia hanya mencari kesempatan untuk menerobos. Kesempatan ini
adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air kolam darah iblis surga terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam kolam darah iblis surga telah habis. Sejumlah tulang putih pekat yang tak terhitung jumlahnya terungkap di kolam darah iblis surga setelah airnya habis. Tulang-tulang ini mengandung beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kuat menyebar dari mereka, sementara Xiaoyan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyerbu tubuh Xiaoyan. Fluktuasi tak kasat mata ini meletus, dan dalam sekejap tulang-tulang di dalam kolam darah itu hancur menjadi debu. Riak itu terus menyebar dan menghantam dinding gunung. Bahkan seluruh gua bergetar. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak kasat mata ini dipancarkan. Melonjaknya aura ini pada dasarnya terjadi secara instan. Seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan sekuat guntur. Peningkatan auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara rendah dan teredam muncul dari jiwa Xiaoyan. Doki dalam tubuhnya melonjak saat ini. Rambutnya yang panjang menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempatnya duduk. Retakan itu menutupi kolam genangan darah dalam sekejap mata. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika suara dari dalam jiwanya muncul. Cahaya darah berlama-lama di matanya. Tubuh kaca kingkong, ucap Xiaoyan. Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Xiaoyan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini. 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiaoyan membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya mencapai ketinggian 80 kaki. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Tubuh Xiaoyan tampaknya telah menemui semacam hambatan saat membengkak hingga mencapai tinggi 89 kaki. Pembengkakan itu dengan cepat melambat. Namun, Xiaoyan tidak mau tinggal di tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Setelah teriakan itu terdengar, tubuh Xiaoyan yang tadinya tidak lagi membengkak tiba-tiba membesar lagi. Tingginya mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya sepenuhnya terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang kuat dan tak terhancurkan keluar dari tubuhnya. Akhirnya kaki raksasa itu melengkung saat ia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Hentakan keras itu menyebabkan tanah amblas lebih dari 10 meter. Raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan itu mengeluarkan suara berkelebat saat menghantam puncak gua gunung dengan keras seperti bola meriam. Raksasa itu terus menyerbu dan membentuk terowongan besar dengan kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan tampaknya telah menembus gunung itu. Tubuhnya menyerbu ke arah puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gua. Akhirnya, tubuhnya terangkat dan menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Tubuh raksasa dengan kilau emas itu berhenti di langit. Nafasnya tertahan di tenggorokannya. Akhirnya, nafas itu berubah menjadi gemuruh yang menggetarkan bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Cailin merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menerobos gunung dengan paksa. Oleh karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya telah meningkat pesat. Apakah dia berhasil menembus dusun bintang 9? Cailin bergumam pelan saat merasakan aura kuat Xiaoyan. Kecepatan latihan ketua Pavilion Junior benar-benar mengagumkan, ucap tetua King Chen mendesah pelan. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini. Namun Xiaoyan telah mencapainya di usianya yang masih muda. Terlebih lagi, tetua King Chen telah mengerti bahwa dia mungkin tidak sebanding dengan Xiaoyan jika mereka benar-benar bertarung. Para tetua dari sekte bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, dia hanyalah dusun bintang 2. Namun baru kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini membuat mereka merasa malu.
Mata Nalan Nyanren yang cantik menatap sosok yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kesuraman dan ejekan terhadap diri sendiri melintas di matanya. Pria itu yang dulu dia anggap sampah dan bersikeras mengakhiri pertunangan mereka, kini telah meninggalkannya jauh di belakangnya. Hal yang membuatnya merasa tertekan dan tak berdaya adalah bahwa dia tampaknya telah membentuk sedikit perasaan terhadap pria ini yang dahulu akan menjadi suaminya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya sepihak di pihaknya. Mungkin ini balasanku atas perbuatanku dulu, pikir Nalan Nyanren dalam hatinya.